Warga Nigeria mendobrak gerbang kedutaan besar Nigeria di Setiabudi, Jakarta sore tadi. Peristiwa terjadi saat demonstrasi. Puluhan warga Nigeria berdemo di kantor kedutaan besar Nigeria di Setiabudi, Jakarta, Kamis sore. Demonstrasi yang berakhir ricuh merusak gerbang masuk kantor kedutaan. Akibatnya sejumlah fasilitas di kantor kedutaan Nigeria rusak. Usai menerobos masuk kantor kedutaan, warga Nigeria membubarkan diri. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kericuhan di tengah aksi protes. Jadi di belakang itu kedengaran ramai ribut gitu. Kira orang biasa aja gitu. Tapi ternyata banyak massa yang itu ke kedutaan itu. Tapi Bapak tahu nggak Pak, yang demo ini warga mana Pak? Ya, saya kan sih kayaknya dari Nigeria juga. Oh, warga Nigeria. Petugas mendata inventaris yang rusak karena demonstrasi dan berjaga di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa di Pamekasan, Jawa Timur nyaris ricuh. Pengunjuk rasa sempat marah saat dibubarkan polisi. Mereka juga memaksa untuk memasuki kantor Bupati Pamekasan. Ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pamekasan berunjuk rasa menolak penambangan liar di kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Kamis siang. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa akan dibubarkan polisi karena aksi unjuk rasa telah melampaui batas waktu yang disepakati. Mahasiswa ini juga memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Pamekasan, meminta ketegasan kepada Bupati soal banyaknya tambang liar yang merusak lingkungan. Namun sayang Bupati Pamekasan tidak berada di tempat. Mediasi untuk dilaksanakan kegiatan pada hari ini karena masih mengingat situasi saat sekarang COVID, sehingga kita kasih waktu dia menyampaikan aspirasi 5 menit untuk sebila mungkin kita untuk lakukan pembubaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Akibat kejadian ini sejumlah pengunjuk rasa terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ratusan kader PDI Perjuangan Jakarta Timur berunjuk rasa di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Pengunjuk rasa meminta pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan di depan gedung DPR RI pada 24 Juni lalu ditangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Masa dari DPC PDIP Jakarta Timur mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Pengunjuk rasa long march dan membawa mobil komando yang dilengkapi dengan bendera serta sejumlah poster berisi tuntutan. Mereka mendesak pihak kepolisian agar menangkap pelaku pembakaran bendera PDIP di gedung DPR RI. Pertama yang kita sampaikan kepada Polres Jakarta Timur adalah agar kepolisian segera mungkin mengusut tuntas dan juga menghukum pembakar bendera PD Perjuangan sesegera mungkin. Yang namanya proses pembakaran simbol-simbol partai, apalagi PD Perjuangan adalah partai yang secara konstitusi diakui negara. Nah, itu merupakan salah satu bentuk anarkisme demokrasi. Mereka boleh saja menyampaikan ketidaksetujuan terhadap apa yang mereka tuntut. Ya, namun tidak bolehlah melakukan suatu hal yang anarkis. Ya. Baik. Sebelumnya pada 24 Juni lalu, bendera PDI Perjuangan dibakar massa saat berlangsung unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pembakaran bendera terjadi karena adanya kekecewaan pengunjuk rasa yang menuding PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang warga negara Nigeria terjatuh dari lantai 9 sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Koja. Seorang warga negara Nigeria yang jatuh dari lantai 9 sebuah unit apartemen di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu kemarin meninggal dunia.
Sebelum meninggal, warga Nigeria ini sempat dirawat di Rumah Sakit Koja. Polisi telah berkoordinasi dengan kedutaan untuk memproses pemulangan jenazah WNA. Tadi malam setelah dilakukan perawatan di RS Koja, korban mengembuskan napas terakhir. Kemudian kita segera melakukan komunikasi dengan pihak kedutaan dan dari keluarga. Rabu kemarin sebelum jatuh, warga Nigeria ini bergantung di pinggir balkon apartemen untuk menghindari razia imigrasi. Polisi telah memeriksa 5 saksi atas peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap kawanan pencuri besi bangunan yang sempat viral di media sosial. Para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Ulah pencuri besi bangunan dari truk ini sempat viral di media sosial. Kejadian ini terjadi pada Oktober 2019 silam di kawasan Belawan, Medan. Kini setelah hampir 7 bulan, kawasan pencuri besi bangunan ini akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Polisi menyita barang bukti sejumlah besi bangunan dan balok kayu yang digunakan untuk melukai korban. Ada 4 kasus wajib loncat. Itu untuk penangkapannya mereka beraksi di mana aja, Pak? Di wilayah Polres Pelabuhan Belawan, ya, di persimpangan, di tempat-tempat rawan yang selama ini sudah kita jaga. Mereka pindah di tempat lain, namun tetap kita pantau. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tukang bakso nakal yang meludahi mangkok pembelinya di kawasan Meruya Selatan, Jakarta. Namun polisi belum mengetahui motif tukang bakso tersebut. Aksi tukang bakso meludahi mangkok pembeli yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Kompleks Unilever Meruya Selatan, Jakarta. Tukang bakso berinisial WS ditangkap petugas dan dibawa ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat untuk diperiksa. Kendati demikian, polisi belum mengetahui motif pelaku meludahi mangkok pelanggannya itu. Tukang bakso yang dimaksud itu sudah kami bawa ke kantor, kemudian diambil keterangan yang saat ini akan dijelaskan oleh Bapak Kandireskrim. Dan itu benar terjadi, artinya benar terjadi di wilayah Kembangan, Pak ya? Benar, tidak. Memang intinya kita sudah mengajak yang bersangkutan untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan terkait masalah kronologis. Sementara masih dalam proses, ya mungkin nanti kalau sudah ada hasil dari interogasi nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Artinya masih dalam proses? Masih dalam proses, ya dimintai keterangan. Ulah pedagang bakso pikul ini pun membuat warga resah, terlebih dalam situasi rawan penyebaran COVID-19 melalui air liur. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang viral di media sosial tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker dikenai sanksi push up dan disita KTP-nya. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.